Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini Kang Restu akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Dendam Santet Perdagangan. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Malam itu setelah pembersihan selesai, suasana di rumah makan terasa lebih ringan. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk seperti sebelumnya. Meski pelanggan belum kembali, setidaknya mereka merasa lega bahwa mereka sudah melakukan sesuatu untuk mengusir pengaruh buruk yang selama ini mengganggu usaha mereka. Namun apa yang terjadi keesokan harinya membuat mereka kembali diliputi kebingungan dan juga ketakutan. Saat pagi menjelang, salah satu pegawai mereka, Maya, yang biasanya datang lebih awal untuk membantu persiapan, dia tidak kunjung muncul. Biasanya Maya adalah orang pertama yang tiba, bahkan sebelum Pak Soleh dan juga Bu Eva. Sementara Raka, anaknya yang memang cukup dekat dengan Maya, dia pun mulai merasa cemas. "Pak, Bu, Maya kok belum datang ya? Biasanya kan dia nggak pernah telat ya," katanya sambil melirik keluar rumah makan. Bu Eva juga merasa ada yang aneh saat itu. "Ya sudah, coba kamu telepon dia. Siapa tahu kan dia sakit atau ada urusan mendadak." Raka segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Maya. Beberapa kali nada sambung terdengar, tapi tidak ada jawaban. Hingga akhirnya setelah beberapa panggilan, telepon itu pun diangkat. Namun suara yang terdengar bukanlah suara Maya. "Maaf, ini siapa ya?" Suara seorang perempuan terdengar di ujung telepon. Sedikit panik saat itu, Raka pun terkejut. "Saya Raka. Saya teman kerja Maya di rumah makan Pak Soleh. Ini siapa ya? Kok bukan Maya yang angkat?" Perempuan di seberang sana pun terdiam sejenak lalu menghela nafas. "Saya ibunya, Mas. Maaf ya, Nak Raka, Maya nggak bisa kerja hari ini. Dia sakit." "Sakit? Emangnya sakit apa, Bu?" Lagi-lagi terdengar jeda sejenak. Suara si ibu terdengar ragu, seakan ada sesuatu yang tidak ingin ia katakan. "Ibu nggak tahu, Nak. Semalam padahal dia baik-baik saja. Tapi tiba-tiba menjelang subuh, dia mulai mengigau. Tubuhnya panas dan dia berteriak-teriak seperti orang ketakutan. Kami kira dia demam biasa, Nak. Tapi dia mulai bicara hal-hal yang aneh, seakan-akan sedang melihat sesuatu yang tidak kami lihat. Bahkan bapak dan tetangga pun bilang dia seperti kesurupan." Raka terdiam, begitu juga Pak Soleh dan juga Bu Eva yang mendengar percakapan itu. Jantungnya berdegup lebih kencang. "Kesurupan?" Raka mengulang dengan suara pelan. "Iya, Nak. Badannya gemetar. Matanya melotot dan dia terus menggumamkan sesuatu yang gak jelas. Kadang seperti menangis, kadang seperti tertawa. Kami sudah panggil Pak Ustadz untuk membantunya. Tapi sampai sekarang dia belum sadar sepenuhnya. Dia masih terus mengigau. Katanya ada sosok hitam besar yang mengawasinya." Raka menelan ludah. "Ya udah, Bu. Nanti apakah boleh kami datang menjenguk?" "Iya, Nak. Kalau bisa datanglah. Mungkin dia akan tenang kalau melihat orang-orang yang dikenalnya." Singkatnya setelah menutup teleponnya,
Raka pun menoleh ke Pak Soleh dan juga Bu Eva dengan wajah penuh kebingungan. Pak, Bu, ini pasti ada hubungannya dengan pembersihan yang kita lakukan semalam. Pak Soleh mengangguk pelan. Iya kak, Bapak juga berpikir begitu. Kalau benar ada yang mengganggu rumah makan kita, bisa jadi mereka sekarang menyerang orang-orang terdekat kita. Bu Eva menggigit bibirnya, jelas terlihat khawatir. Ya sudah Pak, kita harus segera ke rumah Maya. Tanpa menunggu lebih lama, mereka pun menutup rumah makan lebih awal dan bergegas menuju rumah Maya. Setibanya dia di sana, mereka pun disambut oleh ibunya Maya yang wajahnya tampak lelah dan juga cemas. Rumah Maya kecil dan juga sederhana, namun terasa sesak oleh beberapa tetangga yang ikut menjenguk dan juga membantunya. Di dalam, Maya terbaring di atas kasur. Tubuhnya tampak lemas, namun wajahnya masih menunjukkan ketegangan yang luar biasa. Begitu Raka mendekat, Maya mengerang dengan pelan, lalu mulai bergumam dalam suara yang sangat pelan. Gelap, dia ada di sana. Dia marah, dia melihat kita. Mata Raka membelalak. Maya, kamu bisa dengar aku? Maya tidak langsung menjawab. Matanya yang redup perlahan menatap ke arah Raka, tapi ekspresinya tidak seperti biasanya. Ada ketakutan yang begitu mendalam di sana. Dia tidak suka. Dia bilang, jangan ikut campur. Pak Soleh yang berdiri di dekat Raka pun menatap Maya dengan perasaan semakin tidak enak. Maya, siapa yang tidak suka Maya? Maya membuka mulutnya sedikit, lalu berbisik dengan pelan. Bapak Rozak. Bapak Rozak. Seketika suasana dalam ruangan menjadi sunyi. Semua orang yang berada di sana pun saling berpandangan. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Maya, maksud kamu Pak Rozak yang melakukan ini? Maya menutup matanya, tubuhnya bergetar. Lalu kembali mengigau dalam bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Ibu Maya pun menangis pelan. Dia terus menyebut nama itu sejak tadi loh. Aku gak tahu itu artinya apa. Tapi aku takut, nak. Pak Soleh menatap Maya dengan penuh pemikiran. Ia tidak mau menuduh tanpa bukti. Tetapi semua kejadian ini terlalu bertepatan. Memang sejak mereka membersihkan rumah makan, tiba-tiba Maya yang dekat dengan mereka pun jatuh sakit secara misterius. Dan sekarang, dalam igawanya, ia menyebut nama Pak Rozak. Bu Eva menyentuh lengan suaminya. Pak, kalau ini benar ulah Pak Rozak, kita harus hati-hati Pak. Iya Bu, tapi kita juga nggak bisa diam saja. Aku nggak peduli siapa yang melakukannya. Yang jelas, Maya harus sembuh dan rumah makan kita harus kembali seperti semula. Kita nggak boleh kalah dengan ini. Ucap Raka dengan mengepalkan tangannya. Pak Soleh pun mengangguk. Kita akan cari jalan keluarnya, nak. Kita akan cari cara untuk menghentikan ini semua. Hingga hari itu pun setelah menengok dari rumah Maya, mereka semua kembali ke rumah makan dengan perasaan yang tidak tenang. Suasana di tempat itu masih terasa lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi mereka tahu, ancaman belum sepenuhnya hilang. Pak Soleh duduk di kursi depan rumah makan menatap ke arah warung makan Pak Rozak yang masih buka. Dari kejauhan ia juga bisa melihat Pak Rozak berdiri di depan tokonya, berbincang dengan seorang pelanggan dengan raut wajahnya tetap sama, angkuh, dan juga tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jika benar ini semua ulahnya, maka Pak Rozak adalah orang yang sangat berbahaya. Pak Soleh pun menghela nafas dalam, ia harus mencari cara untuk melawan dia. Tetapi ia juga tahu bahwa melawan dengan cara yang salah hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Ia menoleh ke arah Raka dan Bu Eva yang duduk di sampingnya. Nah, kita akan melawan, tapi dengan cara yang benar. Iya.
Pak Soleh pun saat itu menatap warung Pak Rozak sekali lagi. Ia tidak akan membiarkan orang seperti itu menghancurkan apa yang sudah ia bangun dengan susah payah. Ini belum selesai. Ini saatnya pertarungan baru saja dimulai. Dan Pak Soleh akan membalas semua kejahatan yang dilakukan Pak Rozak kepada keluarganya jika benar-benar terbukti. Malam itu, Pak Rozak dan istrinya Bu Ila sedang duduk di ruang tengah rumah mereka. Wajah mereka tampak puas seakan-akan semua rencana yang telah mereka jalankan berjalan dengan sempurna. 1 minggu lebih baru berjalan. Kini rumah makan Pak Soleh sepi, pelanggan menghilang. Bahkan salah satu pegawainya jatuh sakit secara misterius. Bagi mereka ini adalah tanda keberhasilan. Kau lihat sendiri kan Ilah? Pak Rozak menyeringai sambil menyeruput kopi hitamnya. Aku sudah bilang, gak butuh waktu lama. Sekarang, rumah makan si Soleh sudah sepi. Kita tinggal tunggu waktu lama saja sebelum mereka gulung tikar. Bu Ila mengangguk sambil tersenyum puas. Iya Pak, aku tadi lihat loh. Tadi siang gak ada satupun pelanggan mampir. Biasanya ramai apalagi jam makan siang. Tapi sekarang, kosong melompong Pak. Rencana kita berhasil. Iya, itulah berkat kerja dukun kita yang pernah kita bayar. Aku suruh dia taruh barang itu di tas pegawainya, si Maya, biar dia yang kena duluan. Biar jadi awal kehancuran mereka. Dan yang paling bagusnya, sosok itu sekarang bisa menyamar jadi dia. Jadi bisa bikin kekacauan di sana lebih banyak. Bu Ila tertawa kecil. Cerdas sekali Pak. Kalau itu berhasil, orang-orang pasti tambah takut dan makin menjauhi rumah makan mereka. Yang ada, mereka gak bakal punya pilihan selain tutup. Mereka benar-benar tidak sadar bahwa sejak seminggu lalu, Pak Soleh dan keluarganya sudah melakukan pembersihan dengan bantuan seorang kiai. Mereka pikir mereka tidak tahu bahwa kekuatan yang mereka panggil dengan cara cokot-cokot itu telah mulai melemah akibat zikir dan doa yang terus dilakukan oleh keluarga Pak Soleh. Dan mereka juga tidak tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mendekat ke arah mereka. Tepat malam ke-7 setelah pembersihan itu, di rumah Pak Rozak sesuatu yang aneh pun mulai terjadi. Saat itu Pak Rozak terbangun dari tidurnya dengan nafas memburu. Keringat dingin mengalir di dahinya. Meskipun malam itu udara cukup dingin, ada sesuatu yang mengganggunya di dalam mimpi. Sosok gelap besar dengan mata merah menyala berdiri di sudut kamarnya. Sosok itu tidak bergerak, tidak berbicara, tetapi kehadirannya begitu nyata, begitu menekan. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi sesuatu seperti menahannya di tempat. Tangannya terasa berat, dadanya sesak. Bu Ilah. Ia mencoba memanggil istrinya yang tidur di sampingnya, tetapi suaranya hanya terdengar lirih. Bu Ila tidak merespon. Tiba-tiba sosok di sudut ruangan itu pun mulai bergerak. Perlahan tapi pasti ia melangkah mendekati ranjang. Nafas Pak Rozak semakin memburu. Tubuhnya gemetar, ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Sosok itu kini berdiri tepat di sisi ranjang. Mata merahnya menatap langsung ke wajah Pak Rozak. Lepaskan aku, lepaskan. Pak Rozak pun akhirnya bisa mengeluarkan suara, meskipun suaranya terdengar serak dan juga bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya ia mulai berbisik dengan suara yang menyeramkan. Kamu menipu. Pak Rozak semakin ketakutan. Apa maksudmu? Aku tidak menipu siapapun. Sosok itu tertawa. Tawanya berat dan juga bergema di seluruh ruangan. Kau menyuruhku, tapi kau tidak memberi bayaranku. Pak Rozak terkejut, ia tahu apa yang dimaksud. Dukun yang ia sewa untuk menghancurkan rumah makan Pak Soleh meminta syarat tertentu, dan ia memang belum memenuhi seluruh syarat itu. Dia berpikir bahwa hasil sudah cukup bagus tanpa harus membayar lebih. Tapi sekarang, sosok itu datang menagih. Tiba-tiba tubuh Pak Rozak pun terasa semakin berat. Kepalanya seperti ditekan dengan sesuatu yang tak terlihat.
Ia mulai merasa sulit bernafas. Bu Ila pun akhirnya terbangun karena mendengar suara suaminya yang mengerang kesakitan. Ia menoleh dan terkejut ketika melihat wajah Pak Rozak yang pucat dan juga penuh keringat. "Pak, Bapak, kenapa Pak? Ada apa?" Ia mencoba mengguncang tubuh suaminya, tapi Pak Rozak hanya bisa mengerang saat itu. Dalam kepanikannya, Bu Ila melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Bayangan hitam itu ada di sana, berdiri di sisi ranjang, mata merahnya masih bersinar di kegelapan. Bu Ila pun menjerit dan langsung melompat turun dari ranjang, mundur ke sudut ruangan dengan tubuh bergetar. Pak Rozak merasakan dadanya semakin sesak saat itu. Ampun, ampun. Tapi sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berbisik lagi, suaranya terdengar lebih menyeramkan. "Berikan aku tumbal, atau akan aku ambil nyawamu." Dan seketika, tubuh Pak Rozak pun terasa seperti ditarik ke belakang. Nafasnya hampir hilang, matanya mulai berkunang-kunang. Bu Ila dalam kepanikannya langsung berlari keluar kamar dan mengetuk pintu tetangga. Tolong, tolong suamiku, tolong. Tetangga mereka, Pak Jamil, seorang pria parubaya, segera keluar dari rumahnya dan melihat Bu Ila yang ketakutan. "Ada apa, Bu? Ada apa?" "Pak, suami saya, Pak. Dia diserang sesuatu." Pak Jamil yang juga memiliki sedikit pengetahuan soal hal gaib, dia pun langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera masuk ke rumah Pak Rozak dan melihat kondisi pria itu. Pak Rozak ini sudah terbaring dengan tubuh kaku. Matanya terbuka lebar tapi kosong. Pak Jamil menghela nafas dalam. "Bu, ini ulah siapa, Bu? Ini ulah siapa? Apa yang kalian lakukan?" Bu Ila tersesak. "Sebenarnya kami cuma ingin rumah makan Pak Soleh sepi, Pak. Tetapi kami nggak tahu ini akan terjadi." Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok tega sekali, Bu? Kenapa Ibu dan Pak Rozak tega? Kalian bermain dengan sesuatu yang tidak boleh disentuh loh, Bu. Sekarang, lihat sendiri kan akibatnya. Ia pun segera menghubungi seorang yang dikenal bisa membantu. Seorang kiai yang pernah menangani kasus seperti ini. Tidak butuh waktu lama, kiai itu datang. Begitu masuk ke rumah, ia pun langsung merasakan hawa gelap yang menyelimuti tempat itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah. Jadi seperti itu ya, Bu. Ini akibat dari perbuatan kalian sendiri, kata kiai itu dengan suara tegas. Pak Rozak yang masih terbaring kaku, tetapi ia mulai mengeluarkan suara rintihan pelan. Kiai itu pun segera mengeluarkan tasbihnya dan mulai membaca doa. Suasana dalam rumah mulai berubah. Perlahan udara yang tadinya terasa berat mulai berkurang. Sosok gelap yang ada di dalam kamar pun mulai menghilang, meskipun masih menyisakan aura yang menakutkan. Singkatnya setelah hampir 1 jam, akhirnya tubuh Pak Rozak pun mulai bergerak. Ia mengerang seperti baru sadar dari mimpi buruk. Namun wajahnya masih terlihat ketakutan. Kiai itu menatapnya dengan tajam. "Ini belum selesai, Pak. Sosok itu masih menagih. Dan satu-satunya cara agar kamu bisa terbebas dengan bertaubat dan mengakui semua yang telah kau lakukan." Pak Rozak hanya bisa menatap kosong. Semua yang terjadi malam itu membuatnya menyadari satu hal, bahwa ia telah bermain dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dia pikir semuanya tidak akan bakal ketahuan, namun kali ini semuanya akan terbongkar. Bu Ila hanya bisa menangis di sudut ruangan, menyadari bahwa rencana mereka telah berbalik menyerang mereka sendiri. Sementara itu di rumah makan Pak Soleh, suasana perlahan-lahan mulai kembali normal. Pelanggan mulai berdatangan lagi, dan aura yang dulu menyelimuti tempat itu kini telah menghilang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di rumah Pak Rozak malam itu.
Tapi mereka tahu satu hal, bahwa doa dan keikhlasan lebih kuat daripada segala tipu daya manusia. Keesokan harinya, setelah malam panjang penuh kejadian aneh di rumah Pak Rozak, ia akhirnya sadar dengan kondisi tubuh yang masih lemah. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab karena kurang tidur, dan tubuhnya terasa berat, seolah ada beban tak kasat mata yang masih menekannya. Namun ia tahu bahwa ini bukan sekedar efek fisik. Ini adalah dampak dari apa yang telah ia lakukan. Pak Jamil yang sejak tadi mendampinginya, duduk di sampingnya dengan wajah serius. Kau harus menebus kesalahanmu, Rozak. Ini bukan cuma soal minta maaf, tapi soal tanggung jawab. Kau hampir menghancurkan hidup orang lain karena iri hati. Pak Rozak hanya bisa mengangguk pelan. Kepalanya masih terasa berat, tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Ia harus menemui Pak Soleh dan juga keluarganya untuk segera meminta maaf secara langsung. Tanpa banyak bicara, mereka pun bersiap. Bu Ila yang sejak tadi hanya diam di sudut ruangan dengan wajah penuh penyesalan, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Tapi Pak, apa mereka mau memaafkan kita? Pak Jamil menatapnya tajam. Itu tergantung dari mereka, Pak, Bu. Tapi setidaknya, kalian harus menunjukkan kesungguhan kalian. Ingat, ini bukan soal mudah. Kalian hampir menghancurkan hidup mereka loh. Dengan langkah berat mereka pun berangkat menuju rumah makan Pak Soleh. Di rumah makan Pak Soleh pagi itu berjalan seperti biasa. Setelah beberapa minggu dilanda musibah dan masalah aneh, serta kehilangan pelanggan, suasana perlahan mulai kembali normal. Pelanggan mulai berdatangan lagi, dan meskipun belum seramai dulu, ada harapan bahwa semuanya akan kembali seperti sedia kala. Pak Soleh dan Bu Eva tengah menata bahan-bahan di dapur ketika seseorang mengetuk pintu depan. Tok tok tok. Pak, itu ada yang cari, ujar salah satu pegawainya. Pak Soleh keluar dan melihat Pak Rozak, Bu Ila serta Pak Jamil berdiri di depan rumah makannya. Wajah mereka terlihat tegang, terutama Pak Rozak yang tampak seperti orang yang baru saja melewati cobaan berat. Di belakang Pak Soleh, beberapa pegawainya pun mulai berkerumun, termasuk Maya. Gadis itu masih terlihat lemah setelah kejadian yang ia alami, tapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Di sampingnya Raka juga berdiri dengan wajah penuh amarah. Pak Soleh, saya datang ke sini untuk meminta maaf, Pak. Ujar Pak Rozak membuka suara dengan berat. Pak Soleh menatapnya dalam diam. Loh, emangnya ada apa Pak Rozak? Kok minta maaf? Saya nggak tahu deh. Ini Pak, saya sudah melakukan kesalahan besar. Saya sudah menyakiti keluarga Bapak. Saya sudah melakukan hal yang tidak seharusnya saya lakukan, Pak. Maafkan saya. Dan saya sadar sekarang semuanya kembali kepada saya, Pak. Saya kena batunya sendiri. Lanjut Pak Rozak dengan suara gemetar. Maya yang mendengar pun mengepalkan tangannya. Ingatan tentang bagaimana dirinya tiba-tiba sakit, bagaimana hal aneh terjadi kepadanya, dan bagaimana ia nyaris kehilangan pekerjaannya membuat emosinya naik. Jadi, selama ini guna-guna yang diberikan di warung ini adalah dari Bapak, ucap Raka saat itu. Jadi Pak, jangan-jangan alat-alat dari dukun yang ada di tas saya itu dari Pak Rozak. Maya ikut menambahkan. Dasar ya. Raka semakin marah saat itu, airnya pun meledak. Kau pikir cukup dengan datang ke sini dan minta maaf? Setelah semua yang kau lakukan, kamu hampir menghancurkan tempat ini. Kamu bikin Maya sakit. Kau bikin tempat ini sepi, bahkan sangat angker. Raka melangkah maju dengan tangannya mengepal. Matanya penuh amarah dengan kemarahan yang siap meledak. Pak Rozak menundukkan kepalanya. Ia tahu bahwa tidak ada pembelaan yang bisa ia katakan. Pak Soleh pun menghela nafas panjang.
Raka, sabar, tenang. Tenang, Pak. Bapak bisa bicara begitu setelah semua yang mereka lakukan. Aku gak bisa terima, Pak. Aku harus kasih pelajaran kepada mereka. Raka semakin maju, tapi beberapa pegawai pun langsung menahannya. Maya yang ikut melangkah maju pun saat itu ikut ditahan. Saya juga gak terima ya, Pak. Saya yang kena dampaknya, saya yang sakit, saya yang dijadikan target. Kalau bukan karena saya, mungkin tempat ini sudah hancur. Bu Ila mulai menangis. Pak Soleh, Bu Eva, saya minta maaf. Kami benar-benar minta maaf. Kami menyesal. Kami benar-benar menyesal. Ucapnya dengan suara lirih. Pak Soleh menatap pasangan itu lama. Dalam hatinya ia tahu bahwa dendam tidak akan menyelesaikan apapun. Ia tahu bahwa yang terpenting sekarang adalah melangkah maju. Pak Jamil, saya menghormati usaha Bapak membawa mereka ke sini. Saya tahu ini tidak mudah, Pak, kata Pak Soleh akhirnya. Pak Jamil mengangguk. Iya, Pak, mereka sudah merasakan akibatnya sendiri. Pak Soleh, sekarang semuanya tergantung pada Bapak dan juga keluarga Bapak. Pak Soleh menatap wajah istrinya lalu pegawai-pegawainya sebelum akhirnya kembali menatap Pak Rozak. Saya memaafkan, Pak. Tapi maaf tidak cukup hanya dengan minta maaf. Bapak juga harus benar-benar bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Pak Rozak mengangguk dengan cepat. Apapun yang harus saya lakukan, saya akan lakukan, Pak. Saya siap menebus kesalahan saya. Saya tidak mau mati gara-gara kesalahan saya dulu. Raka masih menatap penuh amarah. Tapi genggaman orang-orang di sekelilingnya cukup untuk menahannya agar tidak melangkah lebih maju. Pak Soleh pun mendekat saat itu dan menepuk bahu Raka. Nah, kita harus lebih besar dari ini. Bapak tahu kamu marah. Bapak tahu kamu kecewa. Tapi kalau kita membalas dengan hal yang sama, kita tidak akan jadi apa-apa. Nah, kita tidak akan jadi lebih baik dari mereka. Raka menatap ayahnya dengan tatapan amarah dan juga kecewa yang bercampur menjadi satu. Jadi, kita cuma biarkan mereka begitu saja, Pak. Tidak, mereka harus menebus apa yang mereka lakukan. Tapi bukan dengan kekerasan. Pak Soleh, saya akan melakukan apapun, Pak. Saya mengerti semua kerugian yang saya sebabkan. Saya juga akan membantu rumah makan ini sampai semuanya kembali normal. Bu Ila mengangguk cepat. Kami tidak punya apa-apa selain ini, Pak Soleh. Tapi kami akan berusaha membayar kesalahan kami. Pak Soleh menatap mereka lama. Ia tahu bahwa kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa diperbaiki hanya dalam satu hari. Tapi ia juga tahu bahwa ada satu hal yang lebih penting daripada balas dendam, yaitu kesempatan kedua. Setelah hening beberapa saat, ia pun akhirnya berkata, baiklah, kamu bisa mulai dengan bekerja di sini, membantu semua yang rusak. Semua orang terkejut mendengar keputusan itu, terutama Raka. Pak, kenapa Bapak mau sih mereka kerja di sini? Iya, Bapak ingin melihat apakah mereka benar-benar menyesal. Enggak, Pak. Enggak. Pokoknya saya enggak mau. Aku maunya dia ganti rugi pakai uang, bukan ada di sini. Namun meskipun telah dimaafkan, Raka tetap masih menyimpan amarah. Ia belum bisa menerima begitu saja. Dalam hatinya, ia ingin memberikan pelajaran yang lebih kepada Pak Rozak. Bukan dengan kekerasan ataupun apa, tapi dengan cara yang lebih halus namun kejam. Cara yang akan membuatnya benar-benar memahami rasa sakit yang pernah mereka alami. Dan saat itulah adalah sesuatu yang akan ia pikirkan sendiri. Sementara itu Pak Rozak dan Bu Ila tahu
bahwa perjalanan mereka untuk menebus kesalahan masih panjang. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghapus dosa mereka dalam satu hari, tapi mereka berjanji untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, bahwa mereka akan berusaha dengan cara yang benar. Hari itu, setelah Pak Rozak datang ke rumah makannya, beberapa setelahnya Raka masih menyimpan dendam di hatinya. Walau di depan ayahnya ia berpura-pura menerima keputusan untuk memaafkan Pak Rozak dan juga Bu Ila istrinya. Dalam pikirannya ia juga sudah merancang sesuatu yang lebih gelap. Ia tidak bisa begitu saja membiarkan mereka menjalani hidup mereka tanpa konsekuensi yang setimpal. Setiap malam ia mengingat bagaimana rumah makan keluarganya hampir hancur. Bagaimana Maya menderita karena ulah mereka. Bagaimana orang tuanya harus berjuang dengan susah payah hanya untuk mengembalikan pelanggan yang menghilang. Dendam itu tumbuh semakin besar dan ia tidak bisa menahannya lagi. Dalam benaknya tidak ada cara lain. Pak Rozak tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dia harus membayar dengan harga yang lebih mahal. Malam itu pun Raka duduk di dalam kamarnya, menatap ke langit-langit dengan pandangan kosong. Ia sudah membuat keputusan tidak ada lagi belas kasihan. Hingga keesokan harinya, ia mendatangi seseorang di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Orang itu adalah seorang pria parubaya dengan tatapan tajam dan wajah penuh luka. Ia adalah seorang yang dikenal bisa menyediakan apapun dengan harga tertentu. "Pak, air keras. Aku butuh air keras," kata Raka dengan suara datar. Pria itu pun menatapnya dengan curiga. "Loh, kamu mau buat apa tuh anak muda?" "Sudah Pak, itu bukan urusanmu. Berapa harganya?" Pria itu terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk dan mengambil sesuatu dari balik meja kayu rayot di sampingnya. Sebuah botol kecil berisi cairan bening ia serahkan kepada Raka. "Awas, jangan sampai kena kulitmu sendiri." Raka hanya mengambil botol itu tanpa bicara, lalu pergi meninggalkan gang tersebut. Ia menggenggam botol itu erat di dalam sakunya. Rencana sudah tersusun. Ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Namun ia tidak hanya ingin membuat Pak Rozak menderita secara fisik. Ia juga ingin menghancurkan sisa-sisa bisnis yang masih dimiliki Pak Rozak. Ia tidak ingin warung milik orang itu bisa kembali bangkit. Ia pun kemudian menghubungi beberapa orang yang dulu bekerja dengannya saat rumah makannya masih berjaya. Mereka adalah orang-orang yang setia kepadanya dan tidak akan mempertanyakan perintahnya. Aku ingin kalian kirim sesuatu ke warung Rozak," katanya dingin saat mereka bertemu di tempat sepi. "Emangnya apa itu Bang?" Salah satu dari mereka bertanya. "Tikus. Sebanyak mungkin. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Aku mau tempat itu penuh dengan tikus." Anak buahnya pun saling pandang. "Tikus Bang? Emangnya dari mana kita bisa dapat banyak?" "Itu urusan kalian. Bayaran tidak masalah. Aku mau dalam 2 hari tempat itu penuh," Raka menjawab dengan nada keras. Mereka pun akhirnya mengangguk. Bagi mereka, selama ada uang, mereka tidak peduli harus melakukan apa. Raka pun tersenyum puas. Ini baru permulaan. Hingga singkatnya 2 hari kemudian, laporan dari anak buahnya pun datang. Mereka telah berhasil mengirim ratusan tikus ke dalam warung Pak Rozak. Ada yang dilepas di dapur, di tempat penyimpanan bahan makanan, bahkan di meja-meja makan. Tidak ada pelanggan yang akan mau makan di tempat seperti itu. Jijik dan juga mengerikan. Sementara itu Raka terus mengawasi pergerakan Pak Rozak. Ia sudah mempelajari rutinitasnya. Setiap sore pria itu pasti pulang dari warung dengan motor tua miliknya. Ia tahu jalan yang akan dilewati. Ia tahu kapan momen yang tepat untuk menyerang. Hingga sore itu pun, Raka berdiri di gang yang menghadap ke jalan utama. Botol air keras ada di tangan anak buahnya yang sudah siap menunggu. Pak Rozak terlihat datang dari kejauhan, mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. "Siap," bisik Raka. Anak buahnya pun mengangguk. Begitu motor Pak Rozak mendekat,
Salah satu dari mereka melangkah ke tepi jalan dan dengan cepat menyiramkan air keras ke arah wajahnya. Jeritan Pak Rozak menggema di jalan saat itu. Ia pun langsung kehilangan kendali atas motornya. Kedua tangannya terangkat menutupi wajahnya yang terbakar oleh cairan mengerikan itu. Panasnya meresap ke dalam kulit, melelehkan lapisan luar dalam hitungan detik. Matanya perih, pandangannya pun langsung menjadi kabur. Motor yang melaju tanpa kendali oleng ke kanan. Dan saat itu juga, dari arah berlawanan, sebuah truk besar melaju tanpa bisa menghindar. Tubrukan itu pun begitu keras, tubuh Pak Rozak terlempar beberapa meter sebelum jatuh dengan suara berdebam di aspal. Orang-orang di sekitar langsung berlari mendekat. Beberapa berteriak histeris. Supir truk pun keluar dari kabinnya dengan wajah panik. Saat itu, Pak Rozak tidak bergerak. Darah mengenang di jalan. Raka yang berdiri di tempatnya pun menatapnya dengan ekspresi yang dingin. Ia merasakan dadanya berdebar bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa puas yang perlahan menjalar. Kerumunan mulai membesar. Suara sirine mulai terdengar di kejauhan. Raka menarik nafas dalam-dalam, lalu berbalik pergi. Kabar tentang kematian Pak Rozak pun menyebar dengan cepat. Sementara di rumah makan Pak Soleh, suasana berubah menjadi tegang saat berita itu sampai ke telinga mereka. Hah? Pak Rozak meninggal. Innalillahi. Bu Eva menutup mulutnya syok. Pak Soleh menghela nafas panjang, matanya terlihat berat. Seakan sudah bisa menebak siapa yang ada di balik kejadian ini. Mungkin saat itulah Pak Soleh dan keluarganya menebak bahwa kejadian ini adalah karma akibat perbuatan yang sudah diberikan kepada Pak Rozak ke keluarganya. Hingga singgahnya saat itu, jenazah pun dimakamkan. Bu Ila menangis histeris melihat suaminya meninggal dengan cara mengerikan. Setelah tragedi yang kemarin terjadi, kini Bu Ila sadar bahwa mungkin karma benar-benar ada, bahwa sesuatu iri, sesuatu hal jahat yang dilakukan kepada seorang bisa kembali kepada dirinya sendiri dengan cara yang lebih kejam dan juga mengerikan. Kini, warung dari Pak Soleh pun kembali ramai. Sementara Raka merasa tidak bersalah karena saat itu Pak Rozak meninggal dengan kecelakaan, bukan karena tangannya ataupun campuran dari dirinya. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran dan hikmah untuk kalian semua. Tentunya tentang kita, jangan pernah berbuat jahat kepada orang lain apabila kita memiliki sifat iri. Karena tentunya hal itu akan merugikan diri kita sendiri di lain waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.